Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Seluruh jemaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan dan kesempatan untuk beribadah hingga saat ini. Sehingga kita semua bisa berkumpul di mushola yang mulia ini untuk melaksanakan salat tarawih yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan secara berjamaah. Kedua, marilah kita senantiasa bersalawat pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang beliau sampai hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Saldo khas Ramadan pertanggal 9 April 2023 sejumlah 10.015.000. Pemasukan pertanggal 10 April 2023 sejumlah 151.000. Pengeluaran sejumlah 300.000. Total kas pertanggal 10 April 2023 sejumlah 9.866.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jemaah, jazakumullahu khairan katsiran, dan semoga Allah melipat gandakan rezeki para jemaah yang telah disumbangkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk malam ini selaku imam dan tausiah tarawih diisi oleh Ustaz Ahmad. Himbauan, mohon dengan hormat agar para jemaah mengaktifkan sementara handphonenya, dan pada adik-adik agar tidak berbicara atau bercanda dengan kawannya selama sholat dan tausiah tarawih berlangsung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah sholat isya, kemudian dengan tarawih dan sholat witir, dan ibadah-ibadah lainnya nanti insyaallah dalam rangka ketaatan kepadanya. Kita banyak nikmat, dan nikmat terbesar adalah nikmat iman yang masih kita pegang sampai pada hari ini, dan nikmat Islam, kemudian nikmat tauhid, sunnah, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak dapat kita bisa hitung. Salam kita salam adalah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya senantiasa mengikutinya dengan baik hingga akhir kiamat nanti. Ya, alhamdulillah hari ini kita sampai di malam ke
Berarti sudah sekitar 2/3 kita lalui. Ya, mudah-mudahan 2/3 itu sudah kita lalui dengan baik. Mudah-mudahan. Kalaupun belum baik, itu ya masih ada kesempatan 1/3 lagi nih. Masih ada waktu, Allah berikan waktu 1/3 lagi di bulan Ramadan yang belum tentu kita bisa jumpai di tahun depan. Bisa jadi ya usia kita sudah selesai, sebagaimana mungkin kenalan kita, saudara kita, keluarga kita yang meninggal terlebih dahulu sebelum menjumpai Ramadan seperti kita. Maka di sisa waktu ini kita maksimalkan. Di 1/3 terakhir bulan Ramadan ini marilah kita maksimalkan. Dan alhamdulillahnya, maha baiknya Allah gitu. Maha baiknya Allah memberikan begitu banyak nikmat. Dan salah satu nikmat terbesar mungkin yang kita bisa dapat adalah di 1/3 terakhir bulan Ramadan ini, atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang dimana mungkin kita sama-sama sudah tahu. Di sini saya hanya mengingatkan saja, mungkin yaitu di 1/3 malam, di 1/3 Ramadan terakhir ini atau 10 hari terakhir ini terdapat malam yang mulia. Malam yang paling mulia di antara malam-malam di bulan Ramadan, bahkan mungkin malam yang paling mulia dalam satu tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, malam di mana diturunkannya Al-Quran, malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh keselamatan hingga pagi harinya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang senantiasa dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang saleh di bulan Ramadan khususnya, di mana malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Atau kalau kita hitung dalam hitungan tahun adalah 83 tahun 4 bulan. Itu tahunnya. Di mana kita belum tentu bisa nyampe usia segitu, Pak. Ya, mungkin kalau di sini udah nyampe usia segitu, masya Allah, pahalanya insya Allah lebih banyak daripada kita yang masih muda-muda ini. Makanya itulah salah satu kebaikan Allah, berikan malam yang mulia yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 3, yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Namun pertanyaannya, di manakah atau kapankah malam Lailatul Qadar itu? Ya, malam Lailatul Qadar tidak ada yang tahu, baik, karena memang Allah yang merahasiakannya. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah memberikan atau menyuruh kita, meminta kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan lebih ditekankan lagi yaitu di malam-malam janjinya, termasuk malam ini, malam ke-21. Sebagaimana juga dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari, yaitu Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi malam Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjilnya. Tapi bukan berarti di malam genap kita jadi loyo, ya. Pertanyaan selanjutnya, setelah kita tahu kapan malam Lailatul Qadar itu, bagaimana kita mencarinya atau bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengabarkannya. Ya, caranya adalah yaitu kita dengan mengikuti bagaimana cara Nabi dalam mencari atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ibunda Aisyah mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis. Di situ dikatakan, ibunda kita mengatakan, yang artinya jika memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau Nabi Muhammad SAW itu mengencangkan sarungnya atau mengencangkan ikat pinggang. Maksud di sini mengencangkan sarungnya atau ikat pinggangnya adalah beliau tidak berhubungan suami istri dengan istri-istri beliau, dalam rangka agar fokus dalam beribadah. Yang kedua, kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya, menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah beliau membangunkan keluarga beliau agar mereka pun ikut beribadah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di situ kita simpulkan bahwa cara agar dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan memaksimalkan ibadah kita di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini.
Jadi, sebagaimana tadi Nabi mencontohkan beliau mengikat sarungnya, gitu ya, tidak berhubungan dengan istri-istri beliau, di mana itu hal yang mubah, yang boleh kita lakukan gitu, di bulan Ramadan ya, selama bukan di siang hari, di malam hari itu boleh. Tapi beliau agar fokus dalam ibadah, beliau mengencangkan sarungnya agar fokus dalam ibadahnya, agar maksimal dalam ibadahnya. Kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah membangunkan keluarganya agar ikut juga dalam beribadah. Kemudian kira-kira amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Di sini mungkin saya sampaikan beberapa amalan ya. Banyak amalan yang lainnya mungkin tidak saya sampaikan. Di antaranya yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu yang pertama yang pastinya menjalankan atau menjaga sholat wajib kita mulai dari maghrib tadi, malam mulai dari maghrib, kemudian lanjut isya, alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan kita lanjut dengan sholat subuh nanti. Karena waktu malam Qadar sampai subuh, di mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis gitu ya, yang barang siapa yang sholat isya berjamaah secara berjamaah, maka ia akan mendapatkan pahala sholat atau ibadah setengah malam. Hitungnya setengah malam kalau kita sholat isya berjamaah. Kemudian apabila kita sholat subuh gitu ya, maka jadi sempurna. Dianggap kita sholat atau ibadah selama satu malam full, dianggap beribadah oleh Allah, dapat pahala satu malam full kita beribadah. Yang dimana mungkin kita akan mampu gitu ya, bergadang gitu ya, dari isya kemudian sampai subuh kita ibadah gitu, terus kita beribadah, zikir, ucap Quran segala macam. Mungkin kita akan mampu, tapi Allah memberikan pahala untuk kita yang senantiasa sholat berjamaah gitu ya, di bulan sholat isya dan subuh, bukan cuma di bulan Ramadan saja Pak, di sepanjang tahun, sepanjang hari akan dianggap seperti itu. Kemudian yang kedua, sholat tarawih, alhamdulillah sudah kita laksanakan, tinggal nanti kita sambung sholat witir. Dimana sholat tarawih ini untuk yang meninggalkan, saya mungkin belum dengar hadisnya gitu ya, dimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai atau sampai witir gitu, maka ia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, semalam full. Saya ini yang meninggalkan, tinggal 3 rakaat lagi berarti. Nah, walaupun harus dengerin ceramah dulu gitu ya, atau tausiah dari yang memberikan tausiah. Sayang ya. Boleh diingatkan mungkin nantinya, atau mungkin di awal disampaikan gitu, biar nggak kabur gitu. Biar sama-sama mendapatkan kebaikan kita semua. Kemudian yang ketiga, bisa kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Lailatul Qadar itu kan diturunkannya Al-Quran, dan perintah Allah pertama ketika turun Al-Quran adalah Iqra, baca. Maka kita bacalah Al-Quran sebanyak mungkin, sebisa mungkin kita bisa, 1 juz, 2 juz, 3 juz gitu ya. Kalau bisa khatam gitu ya, syukur-syukur gitu. Tapi kalau tidak bisa, minimal dalam satu malam itu kita selesai 100 ayat gitu. 100 ayat minimal. Ya, itu mungkin itu hanya bisa 1 juz, 100 ayat gitu ya. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quran di sebuah malam, maka ia mendapatkan pahala seperti sholat atau ibadah semalam suntuk juga. Kalau kita baca minimal 100 ayat, gimana kalau 1 juz, 2 juz dan seterusnya, tentu mendapat kemuliaan yang lebih. Yang dimana kalau kita baca satu hurufnya saja dalam Al-Quran itu, satu hurufnya itu adalah satu kebaikan, dimana satu kebaikan itu dikali 10 kali lipat. Itu di hari biasa, di bulan-bulan biasa. Di bulan Ramadan berkali lipat lagi. Itulah kemuliaan keutamaan baca Quran di bulan Ramadan. Makanya salah satu imam kita, Imam Syafi'i, itu dikabarkan beliau membaca Al-Quran dalam sehari khatam sebanyak sampai 2 kali. Walau alam gimana caranya, tapi kita sebisa mungkin memperbanyak membaca Al-Quran. Sebisa kita minimal dalam satu malamnya kita selesai 100 ayat sebelum tidur gitu ya, atau setelah tidur bangun kemudian baca 100 ayat minimal. Kemudian yang keempat, kita memperbanyak doa, khususnya doa ya, yang Nabi ajarkan ketika menjumpai gitu ya, malam Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga yang nambahin pakai karim, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi yang saya dapati nggak ada karimnya, walau alam mungkin saya nggak tahu. Yang saya tahu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Jadi kita meminta maaf atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Nabi contohkan ketika kita berada dalam 10 hari terakhir, doanya perbanyak itu. Boleh juga doa-doa yang lain yang terserah kita.
selama itu doa yang baik diperbolehkan. Yang utama tapi yang dicontohkan Nabi salah satunya adalah doa yang seperti tadi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang kelima, memperbanyak muhasabah diri. Mungkin selama Ramadan ini khususnya selama 20 hari yang kita jalani, bagaimana ibadah kita, apakah sudah maksimal atau belum, apakah masih bisa kita maksimalkan lebih lagi dan seterusnya. Dan terutama secara umum dalam setahun ini kita selama setahun ini lebih banyak mikirin dunia atau mikirin akhirat gitu. Untuk dunia, hidup untuk dunia atau hidup untuk akhirat gitu. Perlu kita muhasabah. Kemudian kita bertobat kepada Allah, karena pastinya kita tidak luput dari dosa gitu kan, dan beristighfar kepada Allah. Dan Nabi pun juga sudah mencontohkan kepada kita, beliau yang sudah dijamin masuk surga, dosa-dosa yang terlampau dan akan datang diampuni, tapi beliau tetap mengucapkan istighfar minimal dalam sehari 70 kali. Itu Nabi. Gimana kita gitu yang belum dijamin masuk surga, yang dosa-dosanya belum tahu dimaafin atau enggak gitu ya. Maka kita lebih banyak lagi kalau bisa dalam beristighfar kepada Allah. Kemudian memperbanyak zikir apapun yang disyariatkan tentunya pastinya di malam-malam 10 malam terakhir ini. Apapun itu zikirnya diperbolehkan, misalkan yang ringan di timbangan, belum saya sebutkan, ringan di timbangan, ringan di lisan, berat di timbangan, yaitu subhanallah bihamdi, subhanallah jil azim, dan lain-lainnya, dan lain sebagainya, zikir-zikir yang lainnya. Kemudian ketika pengen itikaf terutama ya, ataupun tidak itikaf gitu ya, ketika ingin beribadah kepada Allah, khususnya di malam 10 terakhir di bulan Ramadan, itu kita sebisa mungkin berpenampilannya baik, terutama yang itikaf di masjid gitu ya, di masjid berpenampilan baik, berpakaian yang baik gitu ya, bukan pakaian yang lusuh gitu ya, atau sekedar kaos dalam gitu ya, kalau bisa sebisa mungkin kayak gitu. Kemudian memakai wangian, dan tentunya sebelumnya kalau bisa mandi, karena itu sunnah para ulama melakukan hal seperti itu. Bahkan saya pernah membaca itu ulama ada yang ketika beliau main sholat malam selalu pakai baju terbaiknya, karena saat itu adalah saat terdekat kita dengan Allah, seperti malam terakhir itu. Maka kita ingin berjumpa Allah, kita berjumpa dengan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana kalau kita mau ketemu presiden, kira-kira bajunya gimana? Rapi. Masa pakai kaos nggak mungkin ya? Ya selalu pakai yang serapi mungkin yang kita miliki. Begitupun juga kepada Allah, maka kita harus lebih rapi lagi sebisa mungkin ya. Dimana mungkin bagi beberapa masjid tapi ya masih saya suka lihat gitu ya, yang mungkin masih pakai sekedar kaos gitu ya. Tadinya pakai koko mungkin karena gerah atau gimana, terus dibuka. Sebisa mungkin sih tetap dijaga gitu. Kecuali mau tidur ya silakan. Ketika ibadah, baca Quran, sholat, zikir segala macam, serapi mungkin, sebisa mungkin seperti itu. Sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Kalau kita beradab kepada yang manusia bisa baik, kenapa? Kepada yang maha pencipta, maha kuasa, kita tidak. Sebisa mungkin seperti itu. Termasuk juga ketika sholat gitu ya Pak. Nah, sebisa mungkin yang terbaik yang kita miliki. Kemudian ibadah-ibadah lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan, tadi saya sebutkan sebagian saja. Tapi intinya dalam menjalankan semua ibadah itu ya, kita harus landasi dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah, dengan penuh keimanan. Sebagaimana hadis juga disebutkan yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan karena iman dan ihtisaban, ya, karena iman dan ihtisaban, maka niscaya dosa-dosanya telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama seperti man qama shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian man qama Ramadan, barang siapa yang puasa, barang siapa salat malam gitu, akan diampuni dosa-dosanya yang akan lalu, tapi dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu apa sih Pak? Itu berharap dan antusias mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan diantara beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Banyak amalan-amalan lainnya yang tidak saya sebutkan di sini. Tapi intinya, marilah kita bersemaksimal mungkin gitu, bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, dengan harapan kita mendapatkan malam yang mulia, itu malam Lailatul Qadar. Nah, di mana sekali lagi itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan, yang dimana mungkin kita nggak akan bisa ibadah selama itu, dan umur kita mungkin nggak nyampe. Maka selama Allah masih beri kesempatan, maka kita carilah sebaik-sebaik mungkin. Kalau tahun lalu kita belum sempat itikaf, kita itikaflah di tahun ini. Di sini ngadain kan Pak? Ada.
atau di masjid lainnya atau di tempat manapun yang kita mau. Sebenarnya kalau kita bisa itikaf ibadah fokus di sana. Kalaupun nggak bisa, nggak harus itikaf, terutama ibu-ibu boleh di rumah, nggak masalah. Dan tanda-tanda gitu ya, malam Lailatul Qadar itu Nabi Muhammad SAW juga telah menyampaikan dalam sebuah hadis yang artinya malam Lailatul Qadar itu dia adalah malam yang indah, malamnya indah, kemudian sejuk, tidak panas, tidak dingin, sejuk, tidak panas, tidak dingin. Di pagi harinya matahari terbit dengan cahaya merah yang tidak terang. Ini hadis riwayat Ibnu Sulaiman yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Itu kondisi tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Malamnya indah, sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Di pagi harinya terbit matahari dengan cahaya merah dan tidak terang. Kemudian itu tanda-tanda malamnya. Terus tanda-tanda bagaimana kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagian kita gitu ya, saya dulu juga waktu kecil dengar dari orang-orang gitu. Itu kalau dapat malam Lailatul Qadar itu katanya dia disebutnya istilahnya kasyaf gitu ya. Tidak terbuka tabir goib, kemudian bisa melihat langit terbelah atau mimpi gitu ya. Mimpi malaikat datang, mimpi melihat tulisan Allah dan sebagainya. Itu anggap adalah sesuatu hal yang tidak benar. Siapapun bisa mendapatkan malam Qadar dan tidak seperti itu ya. Asalkan kita menjalankan ibadah apapun tadi yang saya sebutkan tadi, atau ibadah lainnya di malam-malam Lailatul Qadar tadi yang kita tahu kapan adanya. Ya, intinya di 10 malam terakhir, maka insya Allah ibadah kita itu, insya Allah kita juga akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan ibadah yang kita lakukan itu akan bernilai seperti 1000 bulan. Itu. Ya, jadi nggak harus bermimpi dan seterusnya, enggak. Ya, siapapun bisa dapat, dan setiap tahun kita bisa dapat nih. Insya Allah nih yang sudah lebih tua mungkin dari saya mungkin udah banyak mendapatkan malam Lailatul Qadar, apalagi yang rajin itikaf di sini, masya Allah, kayaknya banyak banget gitu ya. Pahalanya makin banyak. Ya, maka kita perlu sekali lagi memaksimalkan malam-malam Lailatul Qadar ini, malam-malam 10 malam terakhir ini dengan beribadah maksimal, dengan harapan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah juga memudahkan kita untuk melaksanakannya dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya di malam di Ramadan tahun depan, mudah-mudahan agar kita semakin banyak pahala kita, guna nanti di akhirat bisa memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.